Destinasi baru di kota Surakarta itu adalah kediaman Pak mantan presiden. Oh, alah. Rumahnya Pak Jokowi. Ya. Apa jangan-jangan ini power syndrome ya? Pas power syndrome. Ya, post power syndrome. Merasa masih berkuasa. Iya, katanya itu juga hanya settingan aja. Settingan apa bener itu? Supaya apa? Maksudnya gini loh. Menurut jenengan analisannya kalau settingan supaya kalau saya apa? mendengar membaca beberapa literatur atau di TikTok dan sebagainya itu dari Pak Jokowi nanti itu. Oh, bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Solo tambah ruwet, Pak. Solo tambah macet kemarin itu. Iya ini. Saya kemarin jalan-jalan ke Solo juga. Wah, sekarang macetnya ada. Minta ampun sekarang. Kenapa ini kok Solo bisa tambah macet? Padahal kan kotanya juga kecil aja. Saya dengar tuh hanya 5 kecamatan itu. Iya. Kok bisa macet kayak gini? Penduduknya itu ya hanya 500.000. Sekitar itu ya. Iya. Macetnya kok luar biasa loh, Pak. Ngeri aku. Ya, apakah karena berkembangnya wisata di Solo? Mungkin wisata ya. cuma gitu-itu aja, nggak banyak kok Solo. Apa sih paling ya ke Keraton, Mangkunegaran. Itu ada masjid Zayed. Udah kan dari dulu itu. Apalagi bikin macetnya kok. Padahal ada apa jembatan kereta yang harusnya bisa mengurai kemacetan. Harusnya kan tambah lancar, nggak tambah macet. Nah, ini mungkin loh ini perkiraan Begawan ini. Tambah macet karena memang di Solo itu ada tambahan destinasi baru lagi yang membuat masyarakat tuh berbondong-bondong ke sana. Apa itu? Juruk, Solo Safari, bukan? Bukan. Kan udah lama. Jadi destinasi yang saya dengar, saya dikabari teman-teman yang tiap hari itu katanya banyak itu. Berbondong-bondong ke sana itu. Malah ada orang luar negeri, ada. Mana? Di mana? Jangan bikin penasaran loh ini. Saya itu belum destinasi baru di kota Surakarta itu adalah kediaman Pak mantan presiden. Oh, alah. Rumahnya Pak Jokowi. Jadi tempat wisata. Iya sekarang. Padahal itu masuk gang loh itu. Iya, gang kecil itu kan. Iya, ini sumber Kecamatan Banjarsari di Solo. Lah ini. Wisatanya apa, Pak? Kok bisa ke sana semua orang itu tertarik? Wisatanya apa? Saya ini malah jadi bertanya-tanya ini. Bertanya-tanya, mungkin Cak Den punya jawaban. Janjane, janjane. Ya. Maksudnya masyarakat pada ketemu Pak Joko itu mau apa gitu loh. Apa dulu memang dia itu pernah berutang. Pernah berutang gitu loh. Dibantu proyeknya. Nah, kali. Atau dia memang pemujanya Pak Jokowi. Oh iya. Atau dia memang tertarik karena dia presiden, mungkin jadi tokoh yang perlu didatangi. Iya. Padahal kalau menurut Begawan dengan miringnya atau negatifnya Pak Jokowi akhir-akhir ini ada OCCRP. Ya. Lalu ada masalah-masalah yang ternyata dia masyarakat semakin paham itu. Isu terbaru inilah. Wah, ada MK diacak-acak, ada MA diacak-acak, dia cawe-cawe di semua lini pilkada dan sebagainya. Jadi nama Pak Jokowi sebenarnya sudah mulai surut. Artinya banyak masyarakat yang paham bahwa Pak Jokowi ternyata tidak bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Lah, tapi ini malah jadi destinasi baru, masyarakat berbondong-bondong ke sana itu. Dia kan sudah bukan presiden sebenarnya. Mau apa gitu? Kira-kira kalau gimana itu? Gini Pak, saya juga bukan heran ya. Saya tuh cuma lihat data lah dari medsos, dari media-media massa atau media online. Itu memang ternyata memang masih disukai loh Pak Jokowi itu. Entah kenapa ya. Saya pikir beliau setelah turun, tapi masyarakat masih mencintai beliau. Mencintai ya. Maksudnya kalau menginginkan dia jadi presiden nggak mungkin lah. Ya kan? Cuma kan ya memang kita menyadari lah kalau orang itu pingin sowan lah. Orang ketang salaman kayak berfoto bareng itu mungkin seneng. Ya kan? Karena dulu nggak kesampean. Mungkin ya enggak, maksudnya kalau dia mencintai itu mencintai dalam hal apa itu loh. Masih menyayangi Pak Jokowi dalam hal apa? Masyarakat loh maksudnya itu. Apakah dia itu orang yang terkenal, kayak artis gitu loh? Idola, Bang. Idola mungkin loh. Nah, ya itu mungkin. Itu cuma
pertanyaan saya sebelumnya gini, sama kayak jenengan. Kalau memang itu mencintai rakyatnya, ya Pak Jokowi masa nggak punya kegiatan lain? Kok ya mau? Nah itu loh yang saya gagas itu, saya mikir tuh gitu loh. Yang pertama orang-orang masyarakat itu jane kesana tuh mau ngapain gitu loh. Sedangkan Pak Jokowi itu kan sudah bukan presiden, harusnya Pak Jokowi itu kan kalau sudah pensiun, ya karep saya gitu loh. Kan dia bisa menggunakan waktu luangnya itu untuk memberikan dampak positif yang bermanfaat kepada masyarakat. Misalnya dia masuk ke bidang sosial misalnya. Atau memberi contoh yang baik. Ketika dulu saya ingat loh Pak Joko tuh kalau bilang tuh ngeluruk tanpa bola, menang tanpa ngasorake. Artinya mbuh sekarang. Nggak jadi. Akhirnya kan nggak jadi. Realisasinya kan nggak ada itu. Sugih tanpa bondo, tapi kalau sugih tenan itu bondone banyak. Jadi kan apa yang diucapkan itu sebenarnya kan bertolak belakang dengan apa yang sekarang dia lakukan setelah dia selesai jadi presiden. Apa jangan-jangan ini power syndrome ya? Post power syndrome. Ya post power syndrome. Merasa masih berkuasa. Iya. Jadi selama 5 tahun atau 7,5 tahun jadi wali kota, begitu enaknya jadi wali kota. Lalu 2,5 tahun jadi gubernur semakin enak, 10 tahun jadi gubernur semakin enak lagi. Lupa. Terus dia harus istirahat, jangan-jangan ya. Lupa kalau nggak berkuasa. Nah ini ya. Nah kira-kira kalau Cak Den menceritakan bahwa sebaiknya fenomena ini ya seorang presiden yang sudah pensiun, yang sudah menikmati fasilitas negara seperti harusnya seperti apa? Ya supaya masyarakat juga tahu bahwa kalau masyarakat itu terus melakukan hal-hal seperti ini kepada presiden, mantan presiden, nah ini kan ya nggak elok lah, nggak lucu gitu loh. Kalau pandangan saya gini Pak Kang, pandangan saya gini. Kalau misalkan yang dilakukan Pak Jokowi artinya dia mau menerima tamu-tamu yang nggak tahu itu settingan atau beneran, saya nggak tahu. Karena kabarnya kan ada berbis-bis. Wah iya katanya seperti itu. Kan ya, itu nggak masalah lah. Maksud saya gini, saya ngambil kalau dari segi positifnya. Misalkan tempat itu mau dijadikan apa namanya destinasi wisata baru. Iya. Berarti kan harusnya ada multiplier efeknya. Jadi efek sampingannya harusnya ada. Keuntungan bagi masyarakat lingkungan misalnya. Contoh ya. Karena kita tahu sering dikunjungi, otomatis lingkungan sekitar atau tetangga itu kan pasti terganggu, Pak. Oh ya pasti. Ya kan? Ya. Pasti terganggu. Dan itu menemuinya itu tidak di rumah loh. Iya, tidak di ruang tamu atau apa itu yang saya lihat itu. Di kampung. Di kampung, di jalan, di pinggir jalan. Nah, dan itu kan nggak elok. Ya mengganggu lah. Maksud saya gini, kalau sudah seperti itu, harusnya kan ada izin keramaian. Harus dibuat dong, izin keramaian dong. Lah ini lurahnya itu harus ditanyain itu. Sudah ada belum Pak Lurah ini? Pak izin keramaiannya. Lurah Sumber itu ya berarti. Iya, Lurah Sumber, enggak tahu saya lurah mana. Itu RT RW-nya itu seperti apa itu? Itu kalau satu. Warganya kalau terganggu lapornya kemana itu? Kalau yang keduanya gini, kalau memang sudah seperti itu kan harusnya berpikir memberdayakan masyarakat sekitar. Contoh, kan itu? Di seberang gangnya itu ada lapangan parkir besar. Oh, pernah ke sana loh? Jangan-jangan jadi tamu? Bukan, saya kan lewat kok macet banget apa kan gitu. Tapi ada ruang parkir, Pak. Iya. Kenapa nggak sebaiknya dibikin apa ya? Booth-booth atau kios-kios kecil gitu untuk bikin aksesoris kayak bikin apa kerajinan memberdayakan UMKM yang ada. Iya, itu baru oke. Atau malah gini, jasa foto bareng presiden. Lalu dibikin kaosnya. Kan tambah seneng. Tapi belum ada itu. Kayaknya belum ada. Wah, ini. Lawang izin aja belum. Nah ini kan sesuatu yang harus dipertanyakan. Kalau memang itu menjadi sebuah lokasi yang akhirnya didatangi banyak warga. Wisata baru lah. Ya, wisata baru itu kan hanya sebutan karena banyak orang datang gitu. Iya. Ini masjid Zayed kesana semua itu orang-orangnya itu pada kesana. Nah, kalau memang masyarakat itu pada kumpul di lokasinya Pak Jokowi yang itu ada di gang itu, yang satu mengganggu. Ya jelas. Yang kedua, kalau memang Pak Jokowi itu menerima tamu, harusnya kan tidak di jalan seperti itu. Nah, etikanya orang Jawa itu kan jadi nggak kena itu. Padahal
dulu Pak Jokowi itu kalau ngomong, wah itu kalau Jawani, dengan peribahasa pakai filosofi Jawa, filosofi Jawa itu, wah mantap. Iya, tapi ya, betul, itu sekarang betul. aja dia menemui tamu aja di pinggir jalan. Iya, iya. Dan tamunya ya banyak macam-macam lah, ada yang tamu pejabat ya ada, ibu-ibu, sosialita banyak, pengajian, bahkan ada yang katanya turis luar negeri ada yang ke sana gitu loh. Itu beneran atau? Lo beneran itu. Bener, bukan nah yang settingan. saya pertanyakan itu loh, kenapa menemuinya di pinggir jalan? Iya, iya. Kok tidak di rumahnya, masuk di rumah lalu disuguhi dan apa gitu loh. Kalau memang itu ingin ketemu Pak Jokowi, kalau hanya ketemu di jalan seperti itu kan efeknya juga saru ya. Iya, ganggu ya. Saru itu kalau bahasa Jawanya saru tuh. Tapi denger-denger ini. Denger-denger itu. Katanya itu juga hanya settingan aja itu. Settingan apa bener itu? Supaya apa? Maksudnya gini loh. Menurut jenengan analisannya kalau settingan kalau supaya saya apa? mendengar membaca beberapa literatur atau di TikTok dan sebagainya itu dari Pak Jokowi nanti itu. Oh, bukan. Oh, bukan. Oh, bukan. Nggak dari kami. Nanti jenengan suruh sana jadi tamu. Menurut saya nggak enak loh. Bukan. Saya matikan dulu aja biar ganggu. Terus. Nah, katanya itu tamu-tamu itu sudah dijadwal. Lalu dijemput pakai bis, lalu disuankan ke Pak Jokowi. Tahu disuankan bahasa Indonesia itu dipertemukan supaya di media massa itu ada orang yang pengen ketemu Pak Jokowi dan kesannya masyarakat banyak yang masih mencintai Pak Jokowi. Padahal kalau dibandingkan rakyat Surakarta itu kan 500.000. Kalau yang datang cuma 50 orang kan itu nggak bisa sebanding jauh. Kan. Itu yang jadi settingan itu kabarnya memang ada betul. Ada. Kalau memang misalnya ini, kalau tamu-tamu itu cuma hanya settingan supaya ada kesan Pak Jokowi masih dianggap dicintai masyarakat. Ya. Kira-kira menurut Cak Den seperti apa itu? Ya, kesan seperti itu loh. Mungkin saja kalau memang Pak Begawan curiganya itu cuma settingan. Saya kan lihatnya cuma gini loh, Pak. Kalau itu memang selama setiap liburan panjang atau orang yang berkunjung ke Solo mampir ke sana dan jumlahnya banyak katanya sampai macet-macet, kenapa nggak dikelola gitu loh? Kelola aja. Oh, ambil positifnya. Iyalah, parkirannya ada, pengamanannya ada. Nah itu nanti bilang aja sama RT RW sama lurahnya, camatnya di sana. Nah itu selama ini kalau ada gitu-gitu apa ada izin keramaiannya enggak? Saya kira nggak ada izin, ketemu-nemuannya aja di jalan. Nah kira-kira ini hal yang positif negatifnya kalau menurut Cak Den itu kalau fenomena ini ya Pak Jokowi menerima banyak tamu di rumahnya itu di pinggir jalan di jalan loh, bukan masuk rumah. Sisi positifnya di mana itu dan sisi negatifnya di mana itu saya tak dengerin tuh. Gini kalau buat saya satu sisi positifnya dulu. Positifnya adalah bahwa ya kan semakin banyak orang yang berkunjung ke Solo. Oh ya. Untuk kotanya ya banyak orang ke Solo, berarti otomatis kan ada efek-efek yang lain, makanan lebih banyak terjual, dampak ekonominya ada lah, positif semua, saya itu sepakat. Cuma memang harus dikelola. Jadi kenapa nggak, saya tadi bilang, kenapa nggak bikin kios-kios aja, yang foto, yang jual pernik-pernik, iya, gambar Pak Jokowi misalkan itu, ini kalau emang secinta itu dengan foto Fufu Fafa gitu. Kaos-kaos yang nyoleh-nyoleh, itu kan keren loh Pak. Selama ini keluarga beliau juga gitu. Mas Kaisang aja juga bikin kaos yang nyoleh-nyoleh, iya kan? Itu sisi positifnya. Positifnya bikin aja. Kalau memang itu jadi tempat wisata, bikin. Sama kayak Masjid Zaya. Jadi posisi positifnya adalah dengan banyaknya tamu yang berkunjung ke Pak Jokowi bisa mendatangkan giat ekonomi, pertukaran ekonomi di wilayah Surakarta terutama, karena kan brandnya Surakarta, itu satu. Ya kalau cuma datang nggak jajan kan bisa. Makanya harus jajan gitu. Atau dikasih tiket. Ya, itu apalagi? Negatifnya. Lu posisinya satu itu satu aja. Waduh. Menurut saya harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Ya, tapi kalau negatifnya cuma gini, satu memang
tentunya yang di sekitar itu terganggu. Satu terganggu. Kita nggak tahu mereka komplain berani atau enggak komplain. Itu berani atau enggak kita nggak tahu. Pas pampres kan ada. Nah, pas pampres kan tugasnya sebetulnya untuk pengamanan beliau, bukan beliau, lingkungan. Ya. Nah, lingkungan kan urusannya polisi, ya, ketua KSK, lingkungan. Nah, Linmas dan sebagainya. itu kan harus ditahu, mengganggu Pak. lingkungan. Selanjutnya? Karena itu kayak di sub macam-macam itu sampai mengatur loh, Pak. Lalu lintasnya sampai diatur. Padahal Pak Jokowi itu sudah bukan pejabat ya. Itu masalahnya. Kok sampai di sub bisa mengatur itu terus ada apa ya? Itu masalahnya. Padahal penggunaan aparat kayak gitu-gitu kan pakai uang. Iya, uang. Itulah. Udahlah, jangan terlalu berlebihan lah maksud saya. Tapi positifnya ada. Saya sepakat ya. Kayak anu ya Pak. But itu aja. Enggak, negatifnya tadi kan mengganggu masyarakat. Selanjutnya apa? Yang kedua. Dua. Sudahlah, Pak Jokowi itu juga bukan siapa sudah. Wes, nggak usah ke sana juga nggak apa-apa. Pantau aja gitu. Saya takutnya gini, Pak. Yang sekarang berkuasa atau yang jadi presiden itu Pak Prabowo. Pak Prabowo, betul. Ya kan? Kalau orang-orang atau masyarakat masih mengeluhkan dia, takutnya ada semacam istilah apa ya? Matahari kembar gitu. Yeah. Orang jadi lupa bahwa presiden sekarang itu Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi lagi. Betul. Jadi nanti malah ya kacau lah. Kadang-kadang supaya nanti netizen itu urusannya netizen ini. itu. Bagaimana caranya supaya ini ada positif dan negatif. Sekarang tugasnya netizen. Termasuk izin keramaian tadi loh. Iya, sama. Ya netizen ya, tolong ya. Oke lah, kalau gitu kita tanya kepada netizen. Kira-kira apa pendapat Anda tentang masyarakat yang masih berbondong-bondong ingin ketemu Pak Jokowi? Iya. Apakah ini betul-betul hanya settingan, ataukah memang ini masyarakat masih banyak yang mencintai Pak Jokowi? Dan meskipun sekarang fenomenanya Pak Jokowi banyak sekali dikecam, bahkan dunia pun memberikan sematan OZCRP sebagai pemimpin terkorup di dunia. Di dunia, salah satu ya. Oke. Tugasnya netizen ya, tolong ya. Tulis di komentar atau pendapat jenengan semua bagaimana, biar kita tahu pandangan masyarakat sesungguhnya. Jangan lupa juga subscribe, like ya. Oke ya. Oke.